pada umumnya mata kuliah pemrograman jaringan itu kalau kalian searching di internet pada rata-rata masih menggunakan Java. Cuman ketika saya start awal diberikan mata kuliah ini, saya coba untuk mencari lebih detail lagi materi tentang pemrograman jaringan. Kalau kalian searching memang banyak-banyaknya pakai Java, cuman sekarang Java bukan mulai ditinggalkan ya, tetapi orang tetap menggunakan, tetapi sekarang karena menemukan bahasa pemrograman Python yang lebih manusiawi maksudnya untuk versinya Bu Frans ya, manusiawi untuk orang-orang seperti Bu Frans yang baru belajar programming, itu sedikit lebih mudah untuk dipahami dibandingkan harus start dari Java gitu loh. Oleh karena itu juga di awal kan Bu Frans sudah cerita bahwa Python tuh sekarang perkembangannya jauh lebih cepat dan juga dia library-nya sekarang lebih lengkap, makanya sekarang saya fokusnya menggunakan Python. Nah, ternyata ke belakang-belakang memang kalau misalnya mencari tentang network programming pakai Python itu tidak terlalu banyak ditemukan referensinya gitu ya. Jadi mungkin mari kita belajar bersama-sama, Bu Frans juga belajar bareng, kita belajar start dari nol gitu ya. Kita mencari apa-apa dari jaringan yang bisa diprogramkan, kita otomasikan dengan menggunakan Python. Jadi harapannya Bu Frans teman-teman bisa belajar lebih ya dari 7 pertemuan kemarin PPT yang udah Bu Frans share, bisa dipelajari lebih lanjut supaya nanti ke depannya ini Bu Frans udah nggak bahas basic Python lagi. Jadi misalnya nanti ketemu kayak import, ketemu modul, ketemu kelas, ketemu function, ketemu try and exception, kita akan banyak menggunakan itu. Jadi Bu Frans nggak bisa flashback lagi ke belakang, membahas lagi tentang apa itu function, apa itu try exception dan seterusnya gitu ya. Jadi teman-teman nanti akan saya share lebih banyak lagi video, tutorial-tutorial yang biasanya saya pakai. Entah itu dalam bahasa Inggris ataukah bahasa Indonesia, tenang aja kalau bahasa Inggris ada subtitle kok ya di bawahnya. Ya, kalau nggak ngerti, ya udah pura-pura ngerti aja kan codingnya ada tulisannya tuh. Nah itu kalian bisa belajar dari situ. Kebanyakan kalau Python masih sangat jarang orang membahas untuk yang network programming ya, masih sangat jarang orang membahasnya dalam bahasa Indonesia. Jadi kebanyakan masih bahasa Inggris gitu ya. Kalau nggak ngerti tanya aja. Oke gitu ya, jadi mulai start pertemuan hari ini sampai pertemuan ke-14 kita akan banyak bermain-main dengan membuat aplikasi jaringan berbasis Python. Jadi pertemuan hari ini kita akan membahas tentang socket programming. Socket programming itu apa, nanti akan Bu Frans bahas introduction-nya. Nanti kita akan juga membuat semacam simple socket programming program, client server kalau misalnya kalian chattingan, ya kan? Kalau kalian chattingan, nah kita akan membahas tentang itu. Jadi socket programming, kemudian nanti kita akan beberapa kali membahas tentang SDN dan juga otomasi. Ya, semoga waktunya nutut. Jadi kalau misalnya di dalam satu pertemuan saja membahas dalam satu topik tuh nggak nutut ya teman-teman ya. Jadi nanti kalau misalnya saya akan mengadakan Zoom meeting ataukah nge-share video, dicoba gitu loh ya pokoknya. Gitu ya. Sepertinya karena udah terlalu lama nggak ngajar jadinya Bu Frans ngomongnya agak belibet ya. Ngerti ya maksudnya ngomongnya ya? Ngerti? Masih bisa dipahami? Bisa Bu. Nah, Bu. Ya. Baik. Bisa. Oke. Nah, ini ada yang tulisannya atas ini ketutup nggak sama kotak hitam di kalian? Ada ketutup hitam nggak di bagian atas? Enggak ya? Soalnya di saya tutup kotak hitam. Aman ya. Oke, ini video pengantarnya ya. Bukan buatannya Bu Frans. Ini video pengantar dari orang lain. Tetapi saya banyak belajar tentang Python dari YouTube channel ini. Dia cukup gokil orangnya. Bahasa Indonesia, tetapi dia pengantarnya ini tidak mengarah ke jaringan. Jadi dia hanya benar-benar membahas tentang basic Python-nya aja, gitu ya. Nah, kenapa ini bagian-bagian yang perlu kalian lihat terlebih dahulu untuk memahami, karena setelah ini kita akan membahas ada import, ada modul, ada main, ada kelas di dalam skrip-skrip kita. Jadi teman-teman tolong take some time, ambil beberapa waktu untuk melihat video ini terlebih dahulu supaya kalian paham
bagaimana nanti skripnya. Oke? Deal ya? Halo? Masih ada manusia di sini? Baik Bu. Deal. Dijawab dong. Ya. Oke, kita belajar dulu apa itu soket. Oh, sorry Bu Frans kebalik. Naruh PPT-nya. Oke, karena ini sama ngambil nge-zoom jadi laptop yang kecil pun juga bisa nge-hang gitu. Oke, saya review dulu sebelum kita masuk ke dalam soket programming. Saya harus mereview dulu apa itu OSI layer. Masih ingat kan ya OSI layer ya? Masih ingat ya? Masih. Harus. OSI layer itu ada berapa layer? 7. Ada 7. Kalau misalnya kalian berperan sebagai transmitter atau pengirim, kalian startnya dari layer ke berapa? Layer keempat. Duh, kok tiba-tiba layer 4? Sorry. 7. Layer 7 dulu, dari atas dulu, layer aplikasi dulu atau dari physical dulu jalannya? Fisik dulu. Physical. Kalian sebagai pengirim loh ya. Kalian yang ngirim loh ya. Misal gampangannya kalian mau ngirim email kepada teman kalian atau kalian mau ngirim tugas kalian ke saya. Berarti yang kalian lakukan startnya dari application dulu atau dari physical dulu? Application dulu. Apa yang akan kalian, misal kalian mau kirim email, yang kalian buka apa dulu? Gmail dulu kan ya. Nah, Gmail itu apakah ada di layer aplikasi atau layer fisik? Aplikasi, betul. Artinya kalau kalian sebagai pengirim, transmitter, maka kalian bekerjanya dari layer application dulu, ya kan? Kalau kalian sebagai penerima, berarti kalian bekerjanya dari layer 1. Dari layer 1. Contoh, misalnya gini ya, Bu Frans. Nah, kayak gini nih. Nah, ini kelihatan kan ya? Harusnya Bu Frans tadi pakai ini ya, PPT-nya. Kelihatan ya di kalian ya? Saya lagi buka Google ya. Nah, kalau misalnya ngirim data, dia start kerjanya dari layer application dulu, dia turun sampai layer physical, kemudian pada saat dia menerima data, dia akan start dari layer physical dulu, baru sampai ke layer application, ya. Gitu cara kerjanya. Oke, kenapa saya harus bahas OSI layer? Apakah kalian masih ingat bagaimana layer aplikasi bekerja? Layer application itu buat apa? Ini Bu Frans yang nge-lag atau teman-teman nggak ada yang jawab? Di saya nge-lag, Bu. Oh, di saya nge-lag. Sebentar. Nge-lag. Saya tak coba ganti koneksi sebentar. Apakah masih nge-lag? Aman, Bu. Aman, Bu. Oke. Aman. Lanjut. Apa yang kalian lakukan pada saat menggunakan layer aplikasi? Ya tampilannya Bu. Tampilannya. Pada saat kalian mau ngirim email, berarti kalian buka Gmail. Pada saat kalian ingin mendengarkan video, melihat video, berarti kalian buka YouTube. Kalau pada saat kalian ingin melakukan conference, meeting seperti ini, berarti kalian buka Zoom. Kayak gitu kan ya. Artinya kan kalian secara sadar tahu kalau saya mau melakukan ini, saya harus buka apa. Kalau saya mau melakukan ini, saya harus buka apa. Gitu kan ya. Yang ketemu langsung dengan mata kalian itu dinamakan sebagai layer application. Gitu ya. Oke, setelah itu lanjut. Oh, ternyata saya lagi buka YouTube, saya buka video. Kalau video itu formatnya berarti MP4. Oh enggak, saya lagi Zoom meeting, berarti saya butuh streaming. Nah, siapa yang bekerja bahwa kalau kalian buka Zoom, berarti kalian lagi streaming. Kalau kalian buka YouTube, berarti kalian buka MP4 atau buka MP3 dan seterusnya ya. Yang mengatur format data seperti itu adalah layer Presentation. Presentation, sorry loh. Oke, selanjutnya kalau sudah tahu format datanya apa, maka akan ada yang buka pintu portal. Oke, Anda sudah tahu buka format datanya tahu, kemudian Anda juga sudah buka web browser. Oke, saya persilakan masuk untuk melakukan komunikasi. Nah, yang buka portal ini siapa? Session. Oke. Portalnya sudah dibuka oleh Pak Satpam, maka nanti akan ada kurir yang akan mengantarkan data kalian. Nah, kurir yang nganterin data kalian ini ada di layer transport, ya kan? Nah, di transport ini ada dua biasanya protokol yang digunakan. Apa sama apa? TCP, UDP. TCP sama UDP. TCP itu biasanya disebut sebagai connection oriented atau connectionless? Oriented. Apa bedanya connection oriented sama connectionless?
Oriented terjaga, les, biar. Belum tahu, Bu. Belum tahu. Tahu. Oke, kalau connection oriented itu kita membutuhkan feedback. Contoh misalnya kalian mengirim email, kalau emailnya alamat emailnya salah, yang kalian terima apa? Peringatan. Notifikasi, Bu. Ya, notifikasi, ada diamond itu ya, failure dan seterusnya. Misalnya kalian ingin mengetes koneksi jaringan pakai ping, kalian dapat feedback kan, apakah kita terkoneksi? Kalau terkoneksi maka nanti akan kata-katanya menjadi reply. Kalau misalnya nggak terkoneksi, maka kata-katanya menjadi yang ditampilkan ke kita Time out. time out bisa, host unreachable bisa. Nah, itu namanya connection oriented. Artinya kita mendapatkan feedback apakah kita tahu data kita terkirim atau tidak. Tetapi kalau UTP itu bersifat datagram, dia connectionless, artinya dia kirim aja, dia nggak peduli dia keterima apa enggak datanya gitu loh. Nah, kebanyakan ini digunakan untuk sistem streaming. Nah, streaming kayak misalnya TV, live streaming, itu kan kita cuman ngirim data aja. Misalnya Bu Frans nih, kita lagi saya nge-lag tuh ya, saya kan sistemnya masih UDP doang nih. Nah, kamu memberikan feedback kepada saya, Bu nge-lag, oh ini TCP berarti. Nah, seperti itu. YouTube, radio, TV, broadcasting, itu semuanya pakai UDP gitu ya. Oke, masuk layer network, itu kita masuk ke dalam apa namanya? Kalau layer network ngapain? Routing, menentukan alamat tujuan, alamat sumber, kita pakai routing ya. Kemudian routing aja nggak cukup, IP address aja nggak cukup, kita butuh yang namanya MAC address. Itu kerjanya di mana? Data link. Data link. Oke, setelah tahu MAC address-nya, maka kita akan kirimkan datanya nih. Mau kirim pakai apa? By udara, by darat, atau lewat air. Nah, kalau di dalam jaringan kita bisa bekerjanya di layer physical. Ya, bisa kabel, bisa wireless dan seterusnya. Kenapa sih Bu Frans membahas ini? Karena selanjutnya kita akan membahas tentang socket programming. Itu kita bekerjanya di application layer, antara application sama transport layer. Oke, kalian kalau buka web browser biasanya bisa buka beberapa nggak sih? Bisa, Bu. Dia kan misalnya buka e-learning, iya, ambil YouTube-an, lagi dengerin Cak Nan juga bisa, ya kan? Terus sama Zoom-nya juga lagi jalan, terus sama buka WhatsApp. Artinya kan kalian menggunakan beberapa aplikasi sekaligus dalam waktu yang sama, iya kan? Iya, Bu. Pernah nggak terpikirkan, kok bisa ya saya buka Zoom, saya buka YouTube, saya buka WhatsApp, tetapi nggak kebalik-balik datanya? Pernah terpikirkan gitu nggak? Enggak. Enggak, Bu. Belum. Loh, kamu tuh memikirkan kalau ada yang susah untuk dipikirkan, kenapa cari yang mudah gitu loh. Hidup itu harus disusahin, jangan dimudahin. Kebalik ya. Ya. Artinya kalau orang yang pemikirannya out of the box itu biasanya akan mikir, kok bisa ya dia bisa buka webpage, bisa buka WhatsApp, saya sambil chattingan tapi YouTube saya tetap jalan, saya sambil bengong dengerin Bu Frans lagi ngajar tetapi saya juga bisa sambil chattingan, saya bisa juga sambil ngirim email. Nah, bagaimana caranya layer aplikasi itu bisa menghandle itu semua, gitu kan ya. Terus yang kedua, itu yang pertama ya, bahwa dalam layer aplikasi hanya menggunakan satu aplikasi yang sama. Contoh kalian menggunakan web browser tetapi tab pertama isinya chatting, WhatsApp gitu ya. Tab kedua isinya email, ngirim email. Tab ketiga isinya web browsing. Atau tab keempat isinya e-learning. Nah, itu kan dalam satu aplikasi yang sama, ya kan? Tetapi menjalankan beberapa service yang berbeda, ya kan? Ada messenger, ada streaming, ada web page dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, pernah nggak mikirinnya apa ya caranya server ini ya? Misalnya, saya punya satu server yang akses, gampangannya gini deh, kalian lagi pakai e-learning, yang ngeladenin satu, tapi dia yang request banyak. Pernahkah terpikirkan seperti itu? Pernah, Bu, kalau ini. Oh, pernah ya. Gimana ya kok server ini bisa handle many client at one time?
servernya cuma satu tetapi bisa ngelayanin, oh ini buka e-learningnya Netproc, oh ini buka e-learningnya Jarkom, oh ini buka e-learningnya Bahasa Indonesia, oh ini lagi ngaduin proposal judul, oh ini lagi live conference dan seterusnya gitu kan ya. Servernya cuma satu tetapi handle many client. Memungkinkan nggak? Contoh sederhana gini aja, misal kalian bekerja sebagai seorang apa ya enaknya ya, toko, ya kan? Lagi ada pembeli, kalian sebagai juragan toko nih ya, juragan beras misalnya. Ada orang 5 yang datang, bisa nggak ke-5-5-nya langsung dijualin sekaligus tapi kalian sendiri yang jualin? Bisa nggak? Nggak bisa, Bu. Nggak bisa ya? Yang kalian lakukan biasanya gimana? Misal nih, jadi juragan gantian kan ya? Satu dulu, yang kedua dulu, ketiga dulu. Nah, tetapi hal ini tidak berlaku untuk server. Pada saat yang bersama dia bisa handle 1, 2, 3, 5-5-nya langsung dijualin semua. Nah, itu padahal hanya cuma satu server. Nah, gimana caranya? Disitulah kita butuh yang namanya socket. Nah, ini ya. Jadi, setiap aplikasi yang kalian buka, ya, kalian ada buka web browser, kalian ada buka YouTube, kalian ada buka Outlook, Gmail, dan seterusnya. Ini akan terbagi-bagi menjadi ke dalam socket. Ya, oh soket pertama tak buka ini, jalurnya untuk si email. Soket yang kedua saya buka ini, oh ini jalurnya si YouTube. Soket ketiga saya buka ini, jalurnya untuk webpage misalnya seperti itu. Nah, ini tadi yang Bu Frans bilang, aplikasi-aplikasi ini, ya kan, ada email, ada web browser, ada YouTube, ada Gmail, dan seterusnya. Ini bekerjanya di layer apa tadi? Aplikasi ya? Ya. Iya, Bu. Ya, oke. Yang ini ada TCP. TCP tadi kerjanya di layer apa? Layer. Baru 3 menit lalu. Layer apa? TCP, UDP tadi layer apa? Masa nggak ada yang tahu? Layer 4, Bu. Layer 4, di layer transport. Oke, kalau kalian pernah kan mempelajari pada saat kita di administrasi jaringan, kalian pernah mempelajari yang namanya port numbers ya? Masih ingat? Kalau HTTP portnya? 80. 80. HTTPS portnya? 43. 443. FTP portnya? 21. 21. SSH portnya? 22. 22. Telnet portnya? 23. 23 dan seterusnya. We use socket ya. Jadi socket itu dari apa sih sebenarnya? Jadi nge-lag ya. Nah ini, apa sih sebenarnya socket itu? Kalau tadi kan Bu Frans cerita gimana sih caranya bisa membuka beberapa aplikasi sekaligus tetapi dalam waktu yang sama dan nggak kebalik-balik lagi datanya. Nah kita menggunakan sistemnya adalah socket. Socket itu terdiri dari apa? Pada dasarnya socket itu adalah interface yang bekerjanya antara layer aplikasi dan layer transport. Loh, kenapa kok aplikasi dan transport, Bu? Karena ini dia membuka aplikasi, oke? Dia membuka aplikasi-aplikasi, tetapi yang mengatur itu juga layer transport, TCP, UDP, dan seterusnya. Cara ngaturnya gimana? Ada port number-nya, ada IP-nya. Nah, ini nanti kita akan bahas ya. Jadi di layer socket itu dia bekerjanya antara application itu berarti udah termasuk presentation sama session ya. Kenapa kok gitu, Bu? Application bagian buka aplikasi, presentasi ini untuk mengatur format datanya, session ini yang bukain komunikasinya. Makanya dia dijadikan menjadi satu. Ya. Pernah dengar namanya ini application API, application programming interface? Pernah dengar ya, artinya nah ini disinilah socket itu bekerja. Jadi dia antara layer aplikasi 765 sama layer transport. Nah di sini socket itu ada di sini. Oke. Sebenarnya kalau kita kalian ingin mendalami bagaimana sih sistem kerjanya internet secara lebih mendalam, itu sebenarnya semuanya terdiri atas socket-socket. Nah, basicnya dari internet itu adalah tentang socket programming. Makanya Bu Frans start dari sini sebelum masuk ke otomasi dan SDN. Gitu ya. Nah, socket itu pada dasarnya di dalam jaringan TCP/IP
jalan TCP/IP ini ya, TCP/IP seperti ini, itu kan ada dua pair ya atau pasangan gitu ya. Pair yang pertama adalah IP address. Contohnya gini, kalian buka google.com. Google.com itu kan istilahnya sebagai domain, ya kan? Domain ini kan sebenarnya untuk memudahkan kita dalam mengakses sebuah website. Kita tidak perlu mengingat-ingat IP address-nya. Sorry, Bu Frans ngajarnya terlalu cepat. Enggak, Bu. Enggak, Bu. Enggak ya, masih aman ya. Kalau terlalu cepat, bilang ya, takutnya terlalu cepat. Jadi kalau misalnya kalian ingin membuka sebuah web browser gitu ya, sebuah domain, google.com itu kan domain. Pada dasarnya domain ini kan dia bekerja, kalau untuk manusianya kita membacanya sebagai sebuah domain, tetapi untuk mesin dia membacanya sebagai angka. Mesin bisa Biner. baca kata? Nggak bisa ya? Benar. Baca angka biner. Nah, biner ini nanti akan ditranslasikan menjadi IP address. IP address akan translasikan menjadi domain, ya kan? Nah, ditranslasikan ini ada satu server yang bekerja namanya, yang tugasnya ngubah IP menjadi domain. DNS, betul. Oke, DNS ya. Nah, supaya kita bisa membuka google.com gitu kan, kita butuh yang namanya IP address, ya kan, walaupun kita bacanya secara domain ya. Kita butuh IP address. IP address ini pada dasarnya kalau di dalam lingkungan jaringan, dia fungsinya adalah untuk mengidentifikasi device. Contohnya, dia mengidentifikasi bahwa IP address ini ngaksesnya dari laptop, IP address ini ngaksesnya dari komputer, IP address ini ngaksesnya dari PC lab. Nah, seperti itu. Nah, di dalam TCP/IP seperti itu. Tetapi dalam satu PC itu kan hanya punya satu IP ya. Kalau dia tidak menjalankan virtual, maksudnya Bu Frans. Kalau kalian mengakses hotspot gitu kan, IP kalian kan cuma satu kan, nggak mungkin 5 kan? Ya nggak? Ya nggak? Tergantung, Bu. Tergantung. Kenapa kok tergantung? Bentar. Iya, kalau misalkan kita hancurkan adaptor dongle yang lain, 2 aja tuh ya, Bu. Betul, saya itu cuma mancing ya, kepancing atau tidak. Sebentar. Saya share screen-nya all aja. Nah, misal nih, Bu Frans lagi connect ke teater nih ya. Di kalian kelihatan nggak Bu Frans lagi buka apa? WhatsApp yang Bu. Nah, settingan. Oke, buka settingan, bukan buka WhatsApp kan ya? Enggak. Oke. Ini kebetulan Bu Frans disable nih, ya kan? Lagi saya disable nih. Yang saya on kan cuman WiFi aja. Misalnya saya buka ada CMD misalnya. Cara ngecek IP gimana ya? Saya lupa. IP config. IP config. Oke. Nah, di sini kan saya pakai ada wireless LAN adapter saya karena cuman satu yang terbaca di sini. Kenapa kok cuman satu yang terbaca? Karena yang lain saya disable. Kalau misalnya ini saya enable, misal. Ini misalnya saya enable, ya kan? Kalau saya buka IP config lagi, maka yang akan terbaca ada 2 IP address, ya kan? Tetapi ini hanya dijalankan secara virtual saja. Ya kan? Tetapi di internet terbacanya hanya yang ini, ya enggak? Ya enggak? Tergantung lagi, Bu. Kenapa? Tergantung, Bu. Tergantung kenapa, Rais? Saya ini Iya, jadi mancing kalau loh ya. misalkan- Teman-teman kalau perhatikan, misalkan tidak setiap kumpulan- ucapan dosen itu benar, ya. Kadang mereka cuma Iya, mancing. Bu. Kenapa tergantung? Jadi kalau misalkan kita nyambung WiFi, habis itu kita nyambung LAN. Nah, laptop ini mencari yang tercepat, Bu. Kalau misalnya yang tercepat itu di LAN, ya sudah, langsung ternyata ke LAN, Bu. Tapi kalau misalkan LAN itu gak ada internet, dia ya tetap ke WiFi-nya itu, Bu. Walaupun yang di LAN itu cuma lokalan aja. Oke, pernah kamu mencoba seperti itu? Teman-teman ada yang nyoba nggak? Ada pendapat lain? Jangan percaya ucapan Sepertinya Radit. sama aja, Bu. Sama jauh. Apanya? Sama aja, Bu, sepertinya, Bu. Gak ada jaringan yang secepat itu pakai LAN atau WiFi. Semua tergantung koneksi, Bu. Semua tergantung koneksi. Oke, tidak ada yang Nah, maksud- tepat. Oke, ada yang maksudnya mau gini, membantah? tergantung Ada yang mau bandwidth membantah kita, Bu. pernyataannya Irsyad?
Irsyad ini dengar-dengar katanya kerja di ISP ya? Iya, Bu. Ah, nih, ayo ISP versus pondok. Ada yang mau membantah? Teman-teman, kita diskusi ya. Artinya tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, tetapi kita saling diskusi. Mana yang kira-kira berdasarkan pengalaman tuh gimana sih gitu ya? Oke. Sebenarnya ini agak melenceng dari apa yang Bu Frans bahas tadi. Yang saya bahas tadi adalah memungkinkan tidak kita mengakses sebuah internet dengan menggunakan beberapa IP. Nah, Memungkinkan ya, Bu. Memungkinkan, oke. Memungkinkan jika kan ada syaratnya nih. Kalau misalnya kita sedang terkoneksi ke dalam beberapa jaringan sekaligus, misalnya ada wireless, iya, kita nancep kabel juga iya. Kadang kan nggak sadar ya, kita ini nancep kabel, tapi wireless kita nyala, dua-duanya nyala. Ternyata ketika dicek IP-nya seperti tadi, IP-nya keluar dua-duanya, iya kan? Terus kira-kira nih, saya terkoneksi internetnya pakai WiFi atau pakai kabel? Tadi jawaban Rais, yang mana yang tercepat, Bu? Iya kan? Yang mana istilahnya kalau kalian diberikan pilihan terhadap wanita, mana yang lebih cakep itu yang saya ambil gitu kan ya. Kalau misalnya yang cakep ini agak reveal, ya kita geser ke teman satunya yang level 2 gitu kan ya. Nah, di dalam jaringan pun juga seperti itu. Benarkah seperti itu? Coba Bu Frans buka, ini susah nih. Kalau kita mau tahu apakah kita terkoneksi dua-duanya, kalian bisa cek aja di dalam whatismyip.com. Yang my IP information keluar nggak ya? Keluar nggak? Nggak keluar kayaknya. Nah, yang terdeteksi apakah dua-dua IP kita ataukah salah satu? Pada saat di internet yang kebaca IP yang mana? Ini harusnya di Jarkom udah paham loh ya. IP public. IP public kita yang terbaca. IP public itu kita dapatkan dari mana? Dari ISP-nya, Bu. Dari ISP ya. Apa ya IP yang biasanya muncul sama what is my IP address mungkin ya? Sama IP lokalnya. Cuman kebetulan saya lagi nggak connect ke jaringan lokal sih. Jadi cuman internetnya cuman dari WiFi aja. Jadi mungkin teman-teman nanti bisa nyoba ya. Pada saat saya terkoneksi dua-dua sekaligus, saya terkoneksi kabel, saya juga terkoneksi wireless. Kira-kira pada saat saya cek di internet seperti ini, yang terbaca IP yang mana? Yang wireless kah atau yang wired kah? Gitu ya, teman-teman bisa coba. Oke, tapi fokus saya membahas bukan itu. Jadi gini, di dalam satu kotak ini, atau gampangannya gini, ini kan yang terbaca cuma satu IP nih, ya kan? Ya kan? Dari komputer kita kan yang terbaca cuma satu IP. Tetapi saya bisa ngeran beberapa aplikasi sekaligus. Misalnya di sini saya buka YouTube juga bisa, gitu kan ya? Saya buka email juga bisa. Saya juga lagi running apa namanya? WhatsApp bisa. Saya running Zoom bisa, gitu kan ya? Nah, tapi yang terbaca dari semua aplikasi yang saya buka ini, yang terbaca hanya satu IP address saja, yang tadi, IP public kita tadi. Artinya gini, di dalam TCP IP address yang akan terbaca di dalam satu unit komputer atau satu unit device itu hanya terbaca satu. Tetapi karena saya menjalankan beberapa aplikasi sekaligus, maka nggak mungkin kan IP address-nya terbaca banyak. Gitu kan ya, IP address-nya kebaca satu, tetapi yang terbacanya adalah portnya banyak. Jadi contohnya kayak gini. Jadi Bu Frans misalnya buka ada IP address ini, tetapi ada port 5000 yang kebuka. Saya buka port 80, saya buka web page HTTP. Ada port 443, ada port 25, misalnya saya lagi buka email. Jadi kalau misalnya digambarkan dalam bentuk pane gitu ya, tak gambarin, ini PC nih, PC, ya kan? Ini PC. Oke, saya lagi akses di sini, saya lagi akses ada A, B, C, gitu ya. Saya lagi akses. Nah, IP saya ini cuma satu, misalnya tadi 117, berapa tadi? 80, anggap aja ngawur ya, 106, misalnya kayak gini ya.
IP saya yang terbaca IP public saya seperti ini, tapi saya ada buka aplikasi ada 3. Misalnya di sini ada email, saya di sini buka ada Zoom, saya juga buka ada message. YouTube misalnya, YouTube tuh HTTPS ya. Gini ya, misal ya. Nah, maka yang akan terbaca di internet adalah seperti ini. Oh, IP 117.80.82 dia sedang membuka email. Email itu portnya misal ini emailnya sendiri, berarti dia portnya misalnya 123 misalnya kayak gitu. Ini ketutup ya tulisannya ya. Di sini akan terbaca 117.80.82 106.2.3234 misalnya. 117 Nah, misalnya seperti ini. Jadi pada saat kalian terkoneksi ke dalam internet, sekalipun kalian hanya memiliki satu IP saja, kalian menjalankan beberapa aplikasi tersebut banyak sekalipun, maka yang terbaca di internet adalah IP ini port numbernya berapa, IP ini port numbernya berapa, IP ini port numbernya berapa, walaupun kalian tidak menyadari itu secara langsung. Contoh, Bu Frans misalnya buka google.com ya, google.com. Kalau kita ketik seperti ini, ya kan? Kalau kita ketik seperti ini kan dia akan membaca secara langsung gitu ya. Kalau HTTPS itu portnya berapa? 443 kan? Iya, Bu. Kalau saya kasih gini, bukanya apa? Tetap HTTPS kan? Ya kan? Contoh, Bu Frans akan ubah IP-nya menjadi port number-nya bukan portnya HTTPS. Misalnya port berapa ya? 21 misalnya. Bisa nggak? Error. Kenapa kok error? Ya, soalnya portnya nggak sesuai, Bu. Portnya nggak sesuai, demikianlah yang dikerjakan oleh soket. Ya, ketika port itu sesuai dengan IP address yang sesuai, dia akan membuka aplikasi yang sesuai. Jadi, di dalam soket programming atau di dalam internet, itu cara membaca mereka adalah IP address dibandingkan dengan port number-nya. Oleh karena itu, kalian nggak akan terbalik-balik. 21 tadi kan FTP. FTP kan harusnya kalian membukanya seperti FileZilla, kemudian FTP server dan seterusnya. Pada saat kalian membuka seperti itu, Google.221 dia nggak akan kebuka karena dia nggak punya port number itu. Paham nggak maksudnya Bu Frans? Bingung ya? Bingung? Paham. Paham ya? Teman-teman yang lain gimana? Paham, Bu. Paham, semangatnya sudah mulai berkurang nih, padahal saya masih menggebu-gebu. Jadi kesimpulannya adalah sebuah soket programming itu terdiri atas 2 bagian, ada IP address dan ada port number. Kenapa harus ada soket programming? Supaya dalam satu IP yang sama kalian bisa membuka beberapa aplikasi sekaligus. Itulah cara bekerjanya TCP/IP network. Nah ini ya yang tadi Bu Frans bilang cara kerja ya. Jadi generally in the transportation layer there are 2 types of protocol, TCP and UDP. Kedua-duanya membawa data dari program ke program yang lain yang diidentifikasi berdasarkan port number. Jadi ini IP ya, kalian akses berdasarkan IP. Google.com kan ada IP-nya tuh, ya kan? Nah, IP-nya diakses dulu. Oke, setelah IP-nya diakses, apa yang dilakukan? Saya ngecek dulu nih. Kamu mau komunikasinya lewat TCP atau lewat UDP? Oh, saya mau lewat TCP. Oke, silakan saya akan lompat dari sini. Dia akan lompat ke sini, TCP. Oke, saya tahu kamu akan komunikasi dengan menggunakan TCP. Yang selanjutnya dilakukan apa? Oh, kita perlu cek dulu nih, IP-nya udah tahu. Sekarang kamu mau akses apa nih TCP? Oh, TCP saya mau akses email misalnya. Oh, email itu portnya misalnya 234 misalnya tadi ya portnya ya. Dia akan ngecek dulu portnya. Oh, port 234 di sini. Oke, IP-nya sudah tahu, kemudian dia pakai TCP portnya 234, maka dia akan membuat sebuah soket namanya. Jadi kamu mau komunikasi data via email, apapun yang kalian lakukan lewat email, dia akan lewat jalur ini aja. Dia nggak mungkin lompat ke sini atau lompat ke sini. Dia jalurnya cuma lewat ini aja.
Sama seperti routing ya. Routing tuh kalau kalian udah build path, kalian udah bikin jalur ya, kalian akan lewat jalur ke situ. Berangkat pulang biasanya lewat situ atau bisa lewat jalur lain tergantung routing table-nya. Sama di dalam soket, setelah tahu IP-nya, kemudian transport layer-nya pakai apa, TCP atau UDP, setelah tahu portnya dia akan membentuk soket. Dan soket ini akan terus berjalan selama aplikasi itu tetap nyala. Selama kalian buka email, soket itu akan terus nyala gitu loh. Mana kursornya? Soket itu akan terus berjalan. Tetapi ketika itu sekalian close ya ini, soket ini akan hilang. Terus kalian buka Gmail lagi, soket ini akan terbentuk lagi. Paham maksudnya Bu Fras? Jadi jalurnya cuma ya lewat situ. Makanya ketika dibuka aplikasi, aplikasinya nggak akan amburadul. Jadi buka email ya bukannya email, buka YouTube ya bukannya YouTube. Nah, kalau dari sini mulai ada gambaran maksudnya soket. Ada Bu. Sudah ya, sudah mulai ada gambaran ya. Nah, soket ini akan terus dia bound. Apa ya bound itu istilahnya? Kalau di Mikrotik itu ada. Jadi setelah searching dia bound. Bound itu maksudnya dia akan terus terikat terhadap port dan IP number itu. Selama dia tidak di close dia akan terus terikat. Gitu ya. Nah, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak tentang soket? Cara kerjanya soket, kenapa harus ada soket? Soket itu terdiri dari apa? Saya review dulu ya. Soket tadi kerjanya di layer apa? Esen. Layer apa? 567. 567 itu apa? Apakah kerja cuma di 567 aja? Oh, 4567. 4567 transport sama application. Oke. Kurang sedikit saudara. Oke. Layer transport sama layer application. Oke, soket itu gabungan antara apa sama apa? Bentar, saya mau sebutkan orang aja yang jawab. Dana, daripada ngantuk kamu ya. Soket itu gabungan antara apa sama apa? Dana? Alhu. Soket itu gabungan antara apa sama apa tadi? Apa ya? Lupa Bu. Astaga. Dondi. Ya Bu. Apa gabungan apa sama apa tadi Bu? soket? Apa? David. Lupa Bu. Jawab David. Pokok tak panggil satu-satu sampai jawab. Gabungan IP dengan port. Yes, gabungan IP sama port. IP sama port. Oke. IP kerjanya di layer apa, Kolit? Session kalau nggak salah. Aduh, kayaknya kurang tepat deh Kolit ya. Dibantu Christian deh, IP itu kerjanya di layer apa ya? Layer berapa, Christian? Kayaknya rusak ya itunya ya, mikrofonnya ya. Cuman mangap-mangap doang, saya nggak dengar Christian ngomong apa. Apakah cuma telinga saya aja atau emang nggak nyala? Oh rusak. Ya oke. Layer berapa Christian? By chat aja nggak apa-apa. Loh, layer mic. Layer Oke, I'm waiting. Ditunggu. Masih menunggu. Layer lupa. Baiklah, dibantu lagi deh.
Nah, Zaki bingung buka Google layer IP apa nih? Layer Enggak Bu. Saya ini download PPT-nya kok nggak ada ya Bu ya? nggak ada, Di memang belum e-learning. saya share PPT-nya. Waduh, Sengaja Saya lupa. biar dia dengerin saya. saya lupa Bu. Saya lupa Tadi belum juga. dicatat. Adakah yang bisa menjawab IP itu kerjanya di layer berapa? Kalau enggak tak tutup ini zoomnya. Nesu aku. Layer network Bu, network. Layer network. Layer. Layer 3, Bu. Network. Oke. Setelah tahu IP-nya, dia akan menentukan komunikasi datanya TCP atau UDP. Layer berapa tuh? Rafikul. Nah, biar nggak ngantuk. Rafikul. Dalam Bu. Apa tadi Bu? Layer apa? TCP UDP? Layar Jangan tanya bapakmu, nggak tahu bapakmu. bapakku nelayan Bu Kenapa? di laut. Di laut. Iya. Layer berapa? Layar Rafikul? itu Bu. Layar 3 ya Bu. Layer 3. Ya, salah ya. Rafikul boleh tunjuk temennya deh. Daripada saya yang tunjuk kan ya. Kamu tunjuk temennya yang belum jawab. Nah, cari ono temenmu yang bengong suruh jawab. Maria Bu Maria. Oh ya wes. Layer 4 Bu. Layer 4. Layer 4 transport Oke. layer. Sip. Nah, cara soket bekerja setelah dia tahu IP-nya berapa, dia tahu komunikasinya lewat TCP atau UDP, lalu langkah yang dilakukan adalah ngapain? Bubah. Iya Bu. Saya kalau bubah, kalian pernah tahu nggak ada apa namanya? Ada kartun namanya Marsupilami. Oh iya, ada Bu. Pernah tahu? Marsupilami biasanya kalau ngomong gimana? Nggak ada yang tahu, nggak pernah lihat. Nanti setelah kuliah ini lihat tuh Marsupilami ya. Dia kalau ngomong Ya, Bu. bubah. Kayak Bu. Iya Bu, bener. Makanya saya ingat ketika saya memanggil nama Bubah kayak jadi ingat zaman kecil saya suka lihatnya Marsupilami. Bubah. Yuk Bubah. Bubah. Masih di Bentar mute? Bu, bentar. Bentar. Oh ya udah wis. Bubah masih kayaknya. Juan. Tadi setelah TCP UDP udah tahu dia ngapain? Gimana ya jelasinnya Bu? Ntar. Speechless ya? Bingung jelasinnya setelah dia tahu ya dia kayak aktifkan gitu sih Bu menurut saya kayak HP-nya yang diaktifkan. ya soketnya itu Bu. Soketnya, apakah langsung soketnya langsung diaktifkan? Ada satu step dulu sebelum dia aktifkan soket. Coba Juan pilih orang deh. Bentar Bu. Si Lama coba ya si Juan ya. Rejal. Rejal. Ya Bu, gimana Bu? Ngapain? Setelah tahu IP-nya, setelah tahu TCP UDP-nya yang dia lakukan ngapain? Dikirimkan Bu. Apanya yang dikirimkan? Kan tadi ditransport kan, transport kan sebagai apa ya, ibarat kan pengirim gitu. Oke. Jadinya otomatis saya mikirnya dikirimkan Bu gitu. Oh iya. Pinter lo ya kalau ngarang jawaban. Kurang tepat Rezal. Tunjuk temannya Rezal. Biar sekalian kesungsep sekalian kayak kamu Rezal. Ayo. Tunjuk temannya Rezal. Oh ya Bu, berhubung di sini yang kelihatan di Zoom saya ada Ricky, saya tunjuk Eko Bu. Duh. Ya ampun sih. Eko. Ini barusan PPT terakhir loh yang saya jelasin loh. Ke itu Bu. Cari aja PPT-nya belum saya share. Ke soket Bu. Ke soket. Yes. Salah. Session. Salah, Mas Eko tunjuk satu orang yang belum. Siapa ya?
Roid Bu, Roid. Roid. Saya salfok sama pipinya Roid loh. Jadi wajahnya kayak bentuk jambu biji. Bikin jalur pengiriman gitu. Bikin jalur pengiriman kurang tepat. Astaga, kenapa teman-teman bisa nggak fokus ya? Ada yang bisa jawab nggak sih yang benar? Setelah tahu IP-nya, sebelum dia membentuk soket, ngapain dulu? Gak ada yang bisa jawab. Kalau enggak berarti Bu Frans nih nggak cocok jadi dosen. Mengecek portnya, Bu. Nah, itu dia. Lah ini tadi loh yang Bu Frans udah murung ngomongnya dari tadi. Kalau IP address itu harus ada pasangannya, harus ada portnya dulu, baru setelah ada IP address, ada port, baru dia membentuk yang namanya web. Soket. Apakah terlalu susah untuk dipahami kata-katanya Bu Frans? Kayaknya lama nggak ngajar nih, jadinya kayak belibet ngajarnya. Maaf ya, nanti akan coba saya perbaiki lagi. Ini teman-teman masih kaku Bu otaknya Bu, masih belum pemanasan. Ngepris kayaknya ya, karena habis liburan lama, kayaknya otaknya tuh separuh masih ke beku, Mas Ian. Ini masih pencairan dulu. Oh iya Bu, masih proses. Maaf Bu, saya puasa Bu. Oh puasa? Ya Bu. Oh kemarin waktu puasa ada bolongnya ya? Ada Bu. Lagi dapet? Enggak. Luput Bu. Kan, kalau puasa bolong kan karena lagi dapet kan ya biasanya ya. Oh iya. Ya mungkin agak nge-freeze ya. Ya udahlah nggak apa-apa. Bu Frans bisa pahami lah. Oke, lanjut. Lanjut kemana? Ini waktunya udah tinggal 8 menit nih. Udah waktunya pulang kan? Udah jam 9:10. Ya kan? Soket. Iya Bu. Iya, suruh pulang aja jawab iya. Dikit lagi. Iya Bu. Dikit lagi. Oke, itu soket ya. Nah, di dalam Python ya, kalian nanti bisa mempelajari gimana sih soket versi Java, gimana soket programming versi C#, ada soket programming versinya Python dan seterusnya, tapi kita fokusnya di Python. Ya, di dalam Python soket vocabulary itu ada domain yang perlu diperhatikan, ada tipenya, ada domain, ada protokol, ada port, ada hostname ya. Nah, apa itu bedanya? Ya ini nanti akan ada di script, makanya ini sempat saya tulis di sini ya. Kalau domain itu untuk menentukan kita menggunakan transportnya pakai apa nih? Kalau AFINet ini ya, kalau AFINet ini kita menggunakan IP versi 4. Apakah kita menggunakan IP versi 4? Apakah kita menggunakan IP versi 6? Ataukah kita menggunakan Unix? Unix itu kalau misalnya kita bekerja dalam lingkungan Linux berarti kita pakai ini, ya kan? Gitu. Kalau type-nya ini komunikasinya kita pakai TCP atau UDP. Kalau TCP kita pakai, oh ini kurang K ini, sorry. SOC stream. Kalau kita menggunakan connectionless atau UDP, kita pakai ini nanti skripnya ya, maksudnya SOC digram, gitu ya. Kemudian port numbernya kita pakai port number berapa. Kemudian hostname itu nanti saya tunjukkan hostname itu seperti apa. Nah, ini kan ada modul, ada dan seterusnya. Makanya tadi di awal saya bilang kalian perlu mempelajari tentang ini dulu. Ini videonya pendek-pendek kok, cuman sekitar 8 menit, 7 menit, 10 menit, pendek-pendek kok. Jadi silakan dibaca dulu apa itu modul, dengerin dulu apa itu import, apa itu main, apa itu class, karena nanti kita akan membahas itu. Gitu ya. Nah, ini sebenarnya agak panjang pembahasannya ya. Loh, ini masih ada banyak. Ini nanti deh. Tak kasih closing biar nggak ngantuk. Ya, jadi kalau misalnya kita ingin mengecek local machine kita coba pakai ini namanya salah satu implementasi dari socket programming, tapi istilahnya adalah low level network programming. Jadi network programming yang paling low itu dinamakan socket programming. Nah
Nah, yang paling low loh itu ya. Nanti kalau udah mulai masuk middle, masuk high, itu udah masuk yang network otomasi sama yang SDN itu yang udah high ya. Kalau low level aja kita masih main-main dengan socket programming. Nah, ini adalah script bagaimana cara kita untuk mencari informasi dari hostname kita. Kalian tahu hostname nggak? Hostname tahu nggak? Nama komputer. Nama komputer tahu. Betul. Nama komputer ya. Oke. Ya. Nama komputer. Jadi kalau misalnya kita pakai, gimana cara ngecek hostname kalau di Windows? Ada yang tahu nggak? Hostname? Tinggal hostname gini aja. Hostname? Nah, ini kan kelihatan ya. Nama komputer saya adalah laptop bla 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 bla, gitu kan ya. Nah, kalau kita menggunakan socket, ini kok bisa keluar kayak gini? Sebenarnya ini kan secara lokal aja. Kita bisa pakai programmingnya pakai socket dah, biar kelihatan keren gitu ya. Pakai import.socket, kemudian dev ini kemarin untuk apa? Function, pinter. Ada fungsi namanya fungsi info. Jadi saya membuat sebuah variabel baru namanya variabel host. Host ini menggunakan modul socket. Ya, saya menggunakan modul socket dan untuk mendapatkan informasi tentang hostname laptop saya, gitu ya. Ini saya geser gini, saya pakai command prompt, saya pakai Python yang interpreter, oke? Kita perlu import dulu socketnya. Ini modul socketnya harus diimport dulu. Kemudian kita menggunakan bisa nggak ya langsung gini? Host sama dengan socket.get host name. Ini saya ingin mengetahui apa nama laptop saya atau host name saya. Misalnya print host, bisa keluar nggak? Nah, itu mendapatkan secara lokal mesin dari kita. Kalau saya ingin tahu berapa IP dari laptop saya, berarti saya pakai socket. Tetap pakai modul socket.getHost by name. Ambil variabel yang kita ambil tadi, variabel yang kita buat tadi, host. Oke, kalau saya print IP saya keluar. Yang keluar adalah IP yang mana nih? IP virtual. Tapi misalnya coba IP saya yang virtual saya matikan. Yang keluar kira-kira IP yang mana? Ada yang bisa tebak? Wi-Fi. Yang keluar IP-nya? Wi-Fi. Wi-Fi, Wi-Fi. Wireless, cara aman. Oke, ini ya. Jadi misalnya saya print IP lagi, yang keluar, oh masih kemasukan yang tadi. Socket. Nah, sudah pakai IP yang wireless ya. Udah dia berubah ya. Ini kalau kita mengaksesnya secara lokal, bisakah kita mengetahui IP dari domain atau remote mesin, atau kita ingin tahu berapa sih IP-nya Google atau berapa sih IP-nya YouTube? Nah, itu bisa. Kita pakai istilahnya itu adalah remote mesin. Kalau yang ini tadi kan kita ngecek untuk lokalan kita aja. Nah, kalau kita pakai local mesin juga bisa. Jadi misalnya kita inputkan nih, host sama dengan variabel input untuk ini ya, input method untuk memasukkan inputan dari user ya. Masih ingat kan? Masih ingat kan? Ya, Bu. www misalnya python.org misalnya ya. Ini kemudian IP sama dengan ini aja. Socket. Oke, saya print IP. Nah, ini IP-nya dari python.org. Kalau misalnya saya mau masukkan lagi, saya nggak mau itu, Bu. Saya maunya misalnya domainnya www.asia.ac.id, misalnya gini, ya. Kita scroll dulu, asia.ac.id. Kemudian saya mau tahu IP-nya berapa, saya pakai get host by name, kemudian saya print IP-nya. Nah, IP-nya sudah berbeda, ini IP lokal sih ketemunya. Teman-teman paham nggak maksudnya? Ini salah satu implementasi low level network programming pakai socket. Tetapi sebenarnya lebih dari itu yang akan kita bahas adalah simple socket programming. Jadi kalau misalnya Bu Frans boleh tunjukkan sedikit, misalnya kita nanti akan membuat semacam ada sistem
server sama klien gitu ya. Server menyediakan service, kemudian klien mencoba untuk connect. Misalnya kayak gini, dia mencoba untuk connection from address dari kliennya berapa has been established, misalnya kayak gitu ya. Kemudian saya juga bisa mencoba misalnya ini, kita bikin chattingan antara server dengan klien. Nah itu salah satu contoh dari socket programming. Nah nanti semoga siang ini saya sempat untuk record ya. Jadi jelek-jelekan saya record, nanti saya share di e-learning ya. Contoh-contoh programnya nanti bisa kalian coba. Yang nanti akan saya share di PPT adalah dalam bentuk screenshot supaya kalian bisa belajar ngetik dengan benar ya. Oke, teman-teman. Seperti itu tentang socket programming. Bu Frans akan coba untuk mendefinisikannya lebih detail lagi di dalam video ya. Semoga bisa dipahami. Kalau ada pertanyaan